Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah, tentunya anak-anak yang hebat ya. Kita kembali untuk bertemu dalam rangka belajar tematik kelas 5 ya. Untuk kali ini kita belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Muatan pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, anak-anak, air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kalian membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak dan banyak yang lainnya ya. Air di bumi selalu tersedia karena air mengalami siklus. Apa ya siklus? Siklus adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer atau ke angkasa ya, ke udara, lalu kembali lagi ke bumi. Mari kita pelajari lebih detail lagi. Siklus air terjadi karena pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Tahap siklus air, perhatikan tahap-tahapnya ada 3. 1. Evaporasi, yaitu tahap penguapan. Yang kedua, kondensasi, yaitu tahap pengembunan. Yang ketiga, tahap presipitasi atau terjadinya hujan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses siklus air berikut ini ya. Perhatikan ada gambar siklus air atau daur air. Ya. Ini evaporasi. Di sini evaporasi. Di sini evaporasi. Kalau kalian perhatikan, evaporasi terjadi mana ya? Di mana di situ ada air. Siang hari, air mendapatkan panas dari matahari itu akan mengalami penguapan ya. Evaporasi adalah penguapan, yaitu air laut, air sungai, danau, dan air mana saja yang di bumi itu akan menguap akibat panas matahari. Setelah tahap evaporasi, penguapan, kondensasi. Di sini ada kondensasi lagi. Iya, di sini ada kondensasi lagi. Itu tepatnya terdapat pada awan ya. Kondensasi adalah uap air berkumpul di udara dalam bentuk awan ya. Uap airnya kumpul jadi satu di angkasa berbentuk awan. Tahap yang ketiga perhatikan presipitasi. Kalau kalian perhatikan jelas itu ada rintik-rintik air hujan ya. Iya, embun yang banyak tadi ya. Itu lama-lama berat akhirnya jatuh ya, titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Inilah proses siklus air. Ya, proses siklus air tadi dapat digambarkan, perhatikan, air di bumi terkena panas matahari ya. Setelah kepanasan terjadi proses evaporasi atau penguapan. Selanjutnya, uap tadi di angkasa kumpul ya, kondensasi. Peristiwanya menjadi embun di angkasa dalam bentuk awan. Selanjutnya, setelah embun itu banyak, presipitasi terjadilah hujan ya. Jadi embunnya jadi air terus turun jadi hujan. Selanjutnya, air hujan meresap ke bumi melalui atau mengalir ke sungai, danau, dan laut. Air hujan jatuh ke bumi ya. Ada yang meresap ke dalam tanah, ada yang mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, dan sebagainya. Ya. Terus terakhir, air tadi terkena panas matahari menguap. Menguap terus menjadi embun. Embun menjadi hujan dan seterusnya. Ini tidak akan pernah berhenti ya. Ini syukur alhamdulillah ya, air yang di bumi sudah kita gunakan kotor akan menguap, turun jadi hujan, bersih kembali. Selanjutnya, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan jumlahnya tetap.
Ya, anak-anak perhatikan jumlah air sebenarnya tetap, hanya wujud air dan tempatnya saja yang berubah. Kalau kalian perhatikan sekarang kenapa airnya banyak, itu bukan airnya yang banyak ya, tapi air yang cair. Karena air yang beku yang dalam bentuk es itu berkurang, jadi air yang cair bertambah banyak. Ditambah lagi, air yang ada pada udara juga berkurang karena sekarang udaranya semakin panas, otomatis kelihatan airnya bertambah. Sebenarnya tidak air yang cair ya yang bertambah banyak, karena air yang berwujud gas dan padat itu berkurang. Lihat buku apa yang aku baca ini. Ya, ceritanya seru sekali. Ceritanya adalah tentang persahabatan semut dan gajah. Iya. Wah, berarti buku yang kamu baca bacaan fiksi ya. Masih ingat bacaan fiksi? Iya. Aku tahu bacaan fiksi adalah bacaan yang isi ceritanya khayalan atau tidak nyata. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah belajar urutan cerita non-fiksi. Sekarang, kalian akan belajar urutan peristiwa cerita fiksi atau khayalan. Urutan cerita dalam bahasa Indonesia disebut dengan alur. Ya. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi atau khayalan adalah 1. Pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa yang terjadi menjadi masalah tokoh-tokoh dalam cerita ya. Pertama, mulai ada peristiwa yang menjadi masalah tokoh ceritanya. Yang ketiga, permunculan masalah. Masalahnya sudah muncul. Yang keempat, puncak masalah atau konflik. Yang kelima, penyelesaian konflik. Yang terakhir adalah akhir dari cerita atau tamat ya. Perhatikan cerita fiksi yang berjudul Semut dan Beruang berikut ini. Kalian dapat membacanya dengan cermat ya di buku tema. Ini Pak Guru juga ambil dari buku tema. Silakan dibaca dengan cermat. Iya. Lanjutkan ke bagian akhir ya. Iya. Urutan peristiwa fiksi dari cerita di atas adalah ya, 1. Barry si beruang melarang semut untuk mengambil air. 2. Semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. 3. Barry marah, berteriak dan mencakar. Inilah puncak masalah atau konfliknya ya. Yang keempat, semut bingung dengan sikap Barry. 5. Semut pergi dari tempat itu dan Barry kembali ke sarangnya dengan jengkel. Akhirnya cerita adalah selesai dengan si Barry kembali ke sarangnya dengan jengkel. Demikian tadi anak-anak telah mengikuti pembelajaran 2. Insya Allah mudah ya. Terima kasih. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.